Baik, sebelumnya izinkan saya mengaturkan para mensanti. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelum saya akan menjelaskan eh, mengenai soal UAS tes tiket imparsial, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Febiona Putri dengan NIM 231101114 dengan kelas A dan nomor absen 3. Nah, di sini sudah ada soal mengenai proses statistik diferensial, di mana soalnya itu seorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata skor self-efficiency kelompok yang diberikan teknik self-management dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Jadi, peneliti mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol. Jadi, berikut data skor yang dari kedua kelompok yang eh, rentang skornya yang telah ditentukan yaitu 50 sampai 90 dengan data dummy. Dan kita di sini akan melakukan analisis dengan uji statistik pragmatik dengan independen sampel tes sesuai dengan keadaan penguji. Namun sebelum kita melakukan uji statistik pragmatik, kita lakukan uji persyaratan terlebih dahulu, yaitu pertama kita melakukan uji normalitas dengan yang kedua dengan uji homogenitas. Dan di sini sudah ada data dummy, dan di sini sudah ada data dummy dari eksperimennya itu ada 15 dan kontrolnya itu ada 12. Nah, langsung saja kita masuk dalam uji normalitasnya dengan rumus Lilliefors yaitu Z1 XI kurang X bar per S, yaitu di mana hipotesisnya yaitu H0 sampel berdispersi normal dan H1 sampel tidak berdispersi normal dengan tingkat signifikan yang telah ditentukan yaitu 5% sama dengan 0,05 dengan statistik uji S maksimal dan F ZI kurang Z SZI. Jadi dengan perhitungannya itu X1 sama dengan eksperimen dan X2 dengan kontrol yang kita akan hitung X1 kuadratnya dengan X2 kuadratnya dengan total dan rata-rata. Dan di sini ada totalnya itu 79.333.000 dengan X2 kuadratnya itu 61.20.000. Dengan kita mencari Z1 yang pertama itu X1-nya dengan I-nya yang sudah dari angka 1 sampai 15. Dengan Z2-nya yang telah dirumuskan ini kita kasih masuk sama dengan 15 dikali dari X I1 kuadratnya itu 79.333.000 dengan dikurang dari X1-nya itu 10.077 yaitu dengan N-nya 15 dan N-nya itu dikurang 1 berarti 15 kurang 1 dan hasilnya seperti ini dan kita jumlahkan semuanya dan satu S2-nya berarti 143,17 dan kita kuadratkan menjadi hasilnya 11,79 dan Z1-nya kita hitung dari 88 kurang 71,8 per 11,79. Jadi hasilnya 16,2 dibagi 11,79 hasilnya sama dengan 1,35. Dan kita lakukan hal yang sama pada tabel ke-15. Jadi Z1 sama dengan Z1 sampai Z15. Nah, di sini kita akan mencari Z1 yang X2 dengan I-nya 1 sampai 12 dengan rumus yang sama. Dan di sini sudah ada kita masukkan dari yaitu 12 dan X dari X1 kuadratnya itu 61.20.000 dikurang X1-nya yaitu 846 dikuadratkan dengan dibagi 12 N-nya itu dan N-nya 12 dikurang 1. Jadi hasilnya ini dan hasilnya sama dengan S pangkat 2-nya itu 125,18. Nah, di sini 125,18 kita kuadratkan jadi menjadi 11,19 dan Z1 dan 71 kurang 70,5 per 11,19 dan Z1-nya itu 0,5 per 11,19 dengan hasilnya itu 0,04 dan kita lakukan lagi dengan hal yang sama di tabel ke-12.
dan sini di sini ada L hitungnya yaitu kelas eksperimen yang tadi X1-nya itu hasilnya 0,2897 dengan L hitungnya kelas eksperimen X2-nya itu 0,8584 dengan tabel Lillie Force yang telah ditentukan dengan L tabel kelas eksperimen X1 itu 0,220 dan L tabel kelas eksperimen X2 itu 0,242. Jadi, adapun di daerah kritiknya yaitu jika L hitung lebih kecil dari L tabel maka sampel berdistribusi normal dan jika L hitung lebih besar dari L tabel maka sampel tidak berdistribusi normal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil uji yang dilakukan dapat kita lihat bahwa X1 L hitung lebih besar dari L tabel yaitu 0,2897 lebih besar dari 0,220. Dan pada X2 juga L hitungnya itu lebih besar dan L tabelnya yaitu 0,8584 lebih besar dari 0,242. Maka kita simpulkan bahwa X1 dan X2 tidak berdiskusi normal, yang artinya H1 diterima dan H0 itu ditolak. Nah, di sini sudah ada tabel distribusi normalnya. Kita lihat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam uji homogenitasnya yaitu sama seperti dan uji normalitas yaitu hipotesisnya itu H0 sama dengan sampel bersifat homogen dan H1 berarti sampelnya tidak bersifat homogen dengan tingkat signifikannya itu A sama dengan 5% dengan 0,05. Jadi statistik ujinya itu F hitungnya itu nilai bervariansi terbesar per nilai variansi terkecil. Jadi variansi S-nya itu sama dengan N, seperti rumusnya tersebut yang ini, dengan perhitungan X1 sama dengan eksperimen dan X2 itu kontrolnya. Jadi di sini kita tentukan totalnya dan rata-ratanya dari kita jumlahkan X1 kuadrat dan X2 kuadrat yang dimana hasilnya sedut dan kita akan masuk menghitung varian sekelompok eksperimennya yang di rumusnya tersebut sama dengan ini rumusnya dan kita kasih masukkan N-nya itu 15 dan dikali X1 kuadratnya yaitu 79,33 kita akan masukkan dengan dikurang dari X1-nya yaitu 10.077 dan N-nya itu 15 dan dikurang N kurang 1 berarti 15 kurang 1 dan hasilnya itu 143,17 dan selanjutnya kita akan menghitung varians kelompok kontrolnya. Jadi di mana rumusnya sama, kita masukkan N-nya itu 12 dikali X1 kuadratnya itu 61, 20.000 dengan X1-nya yaitu 846 kuadrat. Kita kuadratkan dengan N-nya 12 dan N kurang 1 berarti 12 kurang 1 yang hasilnya seperti berikut yaitu 125,18. Nah, selanjutnya kita akan menghitung varians gabungan atau F hitungnya. Jadi, di sini rumusnya 143,17 per 125,18. Jadi, SP-nya ini yaitu F hitungnya sama dengan 1,14. Jadi, DF-nya itu F1 sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14 dan F2 sama dengan 12 kurang 1 berarti sama dengan 11. Jadi, F tabelnya itu hasilnya 2,97. Adapun daerah kritiknya yaitu jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka sampel bersifat homogen. Sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel maka sampel tidak bersifat homogen. Jadi dapat kita disimpulkan bahwa berdasarkan uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel yaitu 1,14 lebih kecil 2,79. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel bersifat homogen sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, setelah kita melakukan uji normalisasi dan uji homogenitas, kita akan masuk dengan analisis dengan uji statistik parametrik atau independent sample test. Jadi, di mana tadi soalnya itu seorang peneliti akan melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata skor self-efficacy kelompok yang diberikan teknik self-management dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Jadi, peneliti yang mengambil sebanyak sampel
15 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol. Jadi berikut data skor dari dua kelompoknya yang dimana nilai eksperimen X1-nya itu 15 dan kontrolnya itu 12 atau X2-nya. Jadi setelah dilakukan uji persyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, maka selanjutnya kita akan lakukan analisis dengan uji statistik parametrik atau independent sample t-test. Dengan hipotesisnya yaitu H0 berarti tidak dapat perbedaan disiplin belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan H1-nya itu berarti dia tidak terdapat perbedaan disiplin belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan tingkat signifikannya yang telah ditentukan yaitu A sama dengan 5% dan 0,05. Dengan statistik ujinya itu uji T-nya, T-hitungnya itu T-hitung dengan perhitungannya X1 sama dengan eksperimen dan X2 sama X2-nya itu kontrol. Nah, kita lakukan ujinya terlebih dahulu. Yaitu dengan nilai totalnya dan rata-ratanya yang telah ditentukan dari X1-nya dan X2-nya menjadi X1 kuadrat dan X2 kuadrat dengan X1 kurang X1 kuadrat, X2 kurang X2 kuadrat, yang dimana totalnya yaitu dari X1 kuadratnya yaitu 79.33.000 dengan X2 kuadratnya itu 61.20.000 dengan uh, X1 kurang X1 kuadratnya itu 204,4 dan X2 kurang X2-nya kuadrat itu 1.377 dengan rata-rata sebagai berikut. Nah, kita akan masuk menghitung varians kelompok eksperimennya di mana di sini rumusnya S kuadrat yaitu N-nya itu yang tadi telah dihitung 15 dengan X1 kuadratnya itu 79.333.000 dengan dikurang dari N-nya itu 1.077.000 dan di sini ada hasilnya sama dengan S2-nya itu 143,17. Nah, selanjutnya kita akan menghitung varians kelompok kontrolnya, yaitu di mana rumusnya sebagai berikut dengan hasilnya itu N-nya 12 dan X1 kuadratnya itu 61.20.000 dengan X1 kuadratnya itu 846 kita kuadratkan dan N-nya itu 12 dan N kurang 1 berarti 12 kurang 1 dan hasilnya itu sebagai berikut dengan hasil akhirnya itu S2 sama dengan 125,18. Nah, selanjutnya kita akan menghitung varians gabungannya. Jadi, C2-nya itu 143,17 per 125,18 dengan hasilnya 1,14. Dan kita akan menghitung nilai hitungnya yaitu T hitungnya sama dengan X1 kuadrat bar kurang X2 kuadrat yaitu dengan T hitungnya 71,8 kurang 70,5 dengan hasilnya 1,3 dan kita kuadratkan dari 1,114. Nah, T hitungnya jadinya hasilnya 3,14. Nah, kita akan menghitung nilai T tabelnya karena uji dua pihak, maka nilainya per 2 sama dengan 0,005 per 2 yaitu 0,025. Dengan DB-nya itu N kurang 1 berarti 27 dikurang 1 sama dengan 26. Sehingga diperoleh T tabelnya itu 2,056. Jadi daerah kritiknya itu jika terhitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Dan jika T hitung lebih besar dari T tabel maka H0-nya itu ditolak. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan ujian dilakukan dapat dilihat bahwa T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 3,14 dia lebih besar dari 2,056 maka H0-nya ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai setelah diberikan teknik self management antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik, itu saja dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan kata atau kesalahannya mohon dimaaf.